Memantau situasi terkini dari ruas tol Jakarta Cikampek dan ruas tol Cikopo Palimanan, kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV, ada Malaika Kridaman dan Jihan Jufri. Tapi kita sapa dulu ke Malaika Kridaman di gerbang tol Cikampek Utama. Malaika, kalau pantauan Anda setiap harinya, nah kalau hari ini arus mudiknya ini seramai yang kemarin atau sudah berkurang nih? Ya Audrey, tentu kalau kita bandingkan dengan hari kemarin, karena kemarin pada tanggal 28 Maret 2025, tepatnya pada malam hingga dini hari merupakan puncak arus mudik. Dan karena sudah terlewati, saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan gerbang tol Cikampek Utama, kalau bisa saya gambarkan, masih ramai lancar. Jika dibandingkan dengan kemarin malam hari ataupun Jumat malam, tentu situasinya jauh berbeda. Di mana pada Jumat malam situasinya ramai sekali, kepadatan juga terlihat saat kendaraan pemudik memasuki gerbang tol Cikampek Utama. Kalau untuk saat ini masih terpantau ramai lancar, jumlah kendaraan yang melintasi juga tidak sebanyak Jumat malam, dan saat ini juga kalau untuk kepadatan hanya di beberapa titik, khususnya saat melintasi ataupun mengantre di saat memasuki gerbang tol Cikampek Utama dan di simpul-simpul kepadatan perlintasan antara dua jalur. Kalau untuk saat ini jumlah kendaraan yang sudah melintasi gerbang tol Cikampek Utama mencapai 65.000. Artinya kalau dibandingkan dengan hari kemarin, jumlahnya memang jauh lebih sedikit begitu Audrey. Namun jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal, sudah ada kenaikan sekitar 130% dari jumlah kendaraan. Dan walaupun saat ini kondisinya masih ramai lancar, tetap ada skema arus lalu lintas yang diterapkan, termasuk dari skema rekayasa arus lalu lintas one way ataupun satu lajur yang sudah diterapkan dari kilometer 70 Cikampek Utama sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Dan one way juga dikatakan tetap akan berlaku sampai beberapa hari ke depan. Selain dari skema rekayasa arus lalu lintas one way, juga sudah diterapkan rekayasa arus lalu lintas kontraflow ataupun lawan arus yang diterapkan dari kilometer 55 sampai kilometer 70. Dan di kilometer 55 kontraflow ini juga ditambahkan 2 lajur. Artinya walaupun masih ramai lancar, sudah ataupun tetap berlaku sejumlah rekayasa arus lalu lintas untuk mengantisipasi jika nantinya ada lonjakan. Namun kalau bisa saya ceritakan, Audrey dan juga saudara, kita lihat dari beberapa hari ke belakang, biasanya pemudik ini normalnya ataupun biasanya melintasi gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ataupun di shift 3 yang dimulai dari jam 9 malam sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya kita di sini masih harus menunggu apakah nanti malam akan terjadi penambahan ataupun peningkatan dari jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Namun dari pihak Jasa Marga maupun Korlantas Polri sudah menyiapkan berbagai antisipasi, termasuk penambahan gardu yang tadinya sekitar ada 22 gardu ditambahkan menjadi 26 gardu yang beroperasi untuk arah dari Cikampek menuju ke arah Palimanan maupun tol Trans Jawa. Sementara demikian, Audrey. Ya, untuk arus mudik malam hari ini di gerbang tol Cikatama tidak seramai kemarin, tidak sepadat kemarin. Terima kasih laporannya Malaika Kridaman, dan berikutnya kita juga akan pantau nih di rest area kilometer 166 ruas tol Cipali, ada Jihan Jufri. Jihan, kalau malam hari ini masih banyakkah pemudik yang memanfaatkan tempat istirahat atau rest area di kilometer 166? Ya, Audrey dan juga saudara, untuk kondisi lalu lintas di kilometer 166 Cipali ini kami pantau sejak siang tadi. Saya bisa katakan kondisinya ramai lancar begitu ya. Ini memang berbanding agak berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin yang angkanya ini sempat naik cukup tinggi. Nah, jika kita berbicara terkait rest area, saat ini saya sudah berada di salah satu rest area di ruas tol Cipali, yakni di rest area kilometer 166 Cipali. Saya bisa katakan kondisinya ini sudah mulai melengang begitu ya, dikarenakan memang para pemudik ataupun pengunjung ini sudah mulai keluar atau meninggalkan rest area usai berbuka puasa pada jam 6 sore tadi.
Memang tadinya ini pihak kepolisian juga menyampaikan kepada kami bahwa untuk di rest area sendiri, tepatnya di rest area kilometer 166 Cipali ini diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa tutup buka gerbang rest area. Ini dikarenakan memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung ataupun pemudik yang mengunjungi rest area kilometer 166. Selain itu, jika kita berbicara terkait rekayasa lalu lintas hingga hari ini pun ini masih diberlakukan, dan memang kalau sesuai dengan prediksi dari pihak kepolisian, rencananya hari ini merupakan hari terakhir untuk dilaksanakannya rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way tersebut. Namun dikarenakan rekayasa lalu lintas one way ini dilakukan atau dilaksanakan secara situasional, ini akan melihat kondisi di jalanan pada hari ini. Bila mana memang masih dibutuhkan, akan terus diterapkan hingga hari-hari berikutnya, dan jika tidak akan diselesaikan atau diberhentikan untuk rekayasa lalu lintas tersebut. Lalu untuk data terkini yang kami miliki dari pihak tol, yakni Astra Tol Cipali, ini dari tadi pukul atau hingga pukul 18.00 ini ada sekitar 86.000 kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali untuk mengarah ke gerbang tol selanjutnya, yakni Palikanci atau mengarah ke arah Cirebon. Nah, ini memang angkanya bisa dikatakan stabil bila dibandingkan dengan hari kemarin. Memang ada peningkatan volume kendaraan, namun bukan yang signifikan begitu ya. Memang untuk titik-titik kepadatan, jika kita berbicara terkait titik kepadatan di sepanjang ruas tol Cipali ini, selain rest area, ini juga disebabkan oleh adanya pengendara yang memarkirkan kendaraan-kendaraannya di bahu jalan. Ini pun memang dihimbau oleh pihak kepolisian untuk pengendara tersebut agar kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, atau agar pengendara lain ini bisa melanjutkan perjalanan dan tidak terhambat oleh kemacetan yang terjadi. Begitu, Audrey. Dari rest area kilometer 166 ruas tol Cipali, Jihan Jufri, dan sebelumnya dari Cikatama ada Malaika Kridaman.